Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqal mufarridun faqalu ya Rasulullah mal mufarridun qala az-zakirina allaha katsiran waz-zakirat. Jemaah yang dirahmati Allah, hadis yang tadi saya sampaikan terdapat di dalam Sahih Muslim bab 49. Sebuah penjelasan mengenai jaminan meraih apa yang disebut dengan kejayaan, kesejahteraan, kebahagiaan, hasanah dan sejenisnya, Pak ya. Yakni orang-orang yang disebut al-mufarridun. Para sahabat sendiri tidak tahu apa itu mufarridun, karena istilah ini baru disampaikan. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, man humul mufarridun itu. Siapa yang disebut mufarridun? Beliau mendefinisikan, Pak. Al-mufarridun didefinisikannya dengan az-zakirinallaha katsiran waz-zakirat. Orang yang mufarridun dan pasti menang, pasti berhasil, pasti jaya, pasti hasanah dan seterusnya adalah orang yang banyak mengingat, menyebut nama Allah, baik lelaki maupun perempuan. Jadi hadis ini singkatnya ada dua variabel. Variabel pertama, variabel bebas, variabel sebab, variabel penentu. Apa itu? Karakter mufarridun tadi. Nah, karakter mufarridun intinya pada zakirinallaha katsiran, menyebut, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Sekarang pertanyaannya, adakah di dalam Quran gambaran itu banyak, Pak? Mari kita ambil beberapa contoh ya. Az-zakirina. Dalil pertama sebelum kita masuk ke materi. Al-Anfal 45. Al-Anfal 45 menyuruh Rasulullah SAW dan kaum mukmin untuk wazkurullaha katsiran. Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Nah, apa hubungan antara menyebut nama Allah dengan keteguhan hati? Fasbutu, nyambung, Pak. Fasbutu, teguhkan hatimu gitu. Kokohkan hatimu, dan tidak ada cara lain kecuali uzkurullah. Inilah sebabnya kenapa Taliban menang, pasukan pemerintah Afghanistan kalah, beda sebutan. Taliban menyebutnya uzkurullah, tilawah Quran, sholatul lail. Pasukan Afghanistan fulusun. Duit, Pak, korupsi persis di kita. Bayangkan anggota DPR 4,7 miliar, kata Krisdayanti. Berarti zikirnya fulusun gitu. Bukan subhanallah, ini mah fulusun gitu. Jadi rapuh jiwanya. Satu. Yang kedua, contoh Nabi pasti menyebut Allah dalam situasi apalagi tantangannya berat. Misalnya, pertama, pada saat Nabi Ayub sakit, siapa yang disebut? Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin gitu. Ya Allah, sungguh ya Allah Tuhanku, aku tertimpa penderitaan. Durru di situ penderita. Yang diderita oleh Ayub bukan saja fisik sakit, Pak. Ekonomi melarat, dimiskinkan oleh Allah, diuji. Anaknya meninggal, paling tidak 3. Ekonominya morat-marit, fisiknya sakit. Anaknya
hilang, cuman berdua dengan istrinya. Matak dia nangis, Rabbi ini masaliyadurru wa anta arhamur rahimin. Jadi intinya Nabi Ayub itu ingin farhamni, ya Allah rahmatilah, cuman tidak pok gitu Pak, kalau pakai bahasa Sunda namanya. Dia nyebutkan farhamni, nggak ada kata-kata farhamni, tapi hanya menyebut wa anta arhamur rahimin, ngan badai nyebutkan warhamni isin gitu barangkali. Contoh lain, Nabi Ibrahim, bapaknya marah membenci dia supaya dibakar, api sudah membesar, apa yang disebut uzkurullah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, berulang-ulang. Karena itulah Rasulullah SAW adalah Nabi yang paling banyak memiliki lafaz-lafaz zikrullah. Dari yang pendek sampai yang panjang, sampai orang hesek ngapal kenana. Betul gak Pak? Bayangkan memori beliau itu berapa gigabyte tuh. Menghafal seluruh doa. Masya Allah. Kita paling hafal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Eta ge bagus insyaallah gitu. Karena doa ini mencakup semua. Matak disebut sapu teuing sabaraha gedeena eta sapu gitu. Disebut sapu itu maksudnya menyapu, menjangkau, mencapai segala hal. Jadi kasarna kalau kita berdoa cuma dua, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah mencakup semua itu. Kalaupun cuma dua gitu. Baik, itu kira-kira Pak ya. Jadi variabel bebasnya mufarridun. Berbicara tentang zikrullah, lagi-lagi sejauh yang saya ketahui di dalam Quran, tetap sholat nomor satu kan. Al-Ankabut 45 kan begitu, bahwa sholat itu zikrullahi akbar, baru tilawah Quran. Nah uniknya, sering saya bilang, sholat dan tilawah Quran gak bisa dipisah Pak, satu paket. Perintah sholatul lail ada nggak perintah tilawah Qur'annya? Ada. Qiyamul lail kan? Terus warattilil Qur'ana. Nah itu nyambung. Mendirikan sholat sekaligus tilawah. Surat Fatir, yatslunal kitaba wa yuqimunas sholat, membaca kitab dan mendirikan satu paket. Itu dua surat sudah menjanjikan. Belum lagi surat At-Tur, zikrullah wa ma nazala minal haq, ingat kepada Allah, maksudnya sholat dan mengingat apa yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan apa? Quran. Jadi makanya di sini mari jangan berhenti belajar baca Quran. Oke, ada satu cerita sedikit ya, mari kita singkat kajiannya. Ibnu Ad-Daqiq pernah bermimpi Pak, bertemu dengan kawannya dalam mimpi itu ya, ulama juga yang sudah meninggal sekian waktu yang lalu. Dalam mimpi itu kawan ulama ini jasadnya ketika bangun dari kuburan dikerumuni serigala. Dalam mimpi ya, di kuburannya dikerumuni serigala dengan mata memerah saking marahnya. Ada partai yang matanya merah, nggak usah disebut lah, pokoknya ayah tapi bukan serigala gitu. Nah itu merah dengan taring yang tajam dan panjang, ingin mencabik-cabik jasad orang meninggal tadi. Dalam situasi ketakutan datanglah orang, sosok orang Pak, berpakaian serba putih kemilau. Mungkin kalau pakai bahasa iklan seperti pakai mencuci apa tuh Pak, yang kemilau putih itu, tolong disebutkannya bisa iklan. Bersih luar biasa, berpendar cahayanya putih. Lari itu semua serigala yang hendak mencabik-cabik jasad tadi. Kemudian setelah mendekat,
si jasad ini, ulama ini bertanya, man anta? Siapa anda? Kenapa menolongku? Ana Al-Quran, sohibak, kawanmu, sahabatmu. Masya Allah. Jadi Quran itu benar kan kata Rasul, sohib sekaligus asy-syafi', sahabat yang akan menolong qori, sang pembaca. Makanya ayo yang tahun kemarin belum bisa baca Quran, paksakan belajar. Tertatih-tatih gak ada masalah. Sudah bisa, biasakan insya Allah. Baik para bapak, sebagai pengantar itu mungkin malam ini kajiannya sebagai pengantar ya, meskipun nyambung sih. Saya ingin mengambil sebuah teori yang sebetulnya ini berasal dari manajemen bisnis ya, tapi menarik menurut saya, yakni RPV namanya. RPV singkatan dari Resources Process Value. R-nya resources, sumber daya, P-nya proses, pelaksanaan berarti ya, operasional, V-nya value. Nah gitu kira-kira. Menarik Pak, betul menarik. Ini bisa memotivasi kita untuk oh iya harus mendapatkan value. Yang ingin kita kejar hari ini adalah value, nilai. Dalam bahasa marketing ada istilah customer value. Nilai customer itu apa? Puas, nyaman ketika memakai produk. Kepuasan bagi pembeli, bagi penjual apa Pak? Untung, profit, marginnya besar. Tapi sama-sama dapat value enggak? Nah, value dari kita konsumen adalah rodu, nyaman, puas, tenang hidupnya. Gitu. Kalau kita radhiyallahu anhum, nanti dari Allah radhiyallahu anhum, dari kita radu anhu. Value kita ridho kepada Allah, nanti Allah pun itulah value yang kita cari. Sekarang kita lihat, gagalnya mendapatkan value berarti ya sudah ada sesuatu yang salah. Di mana prosesnya? Dalam bisnis kan sama Pak. Ketika bisnis gagal berarti profitnya berkurang. Kalau profitnya berkurang berarti ada yang salah di prosesnya kan, di produknya. Begitu pula dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, orang yang gagal dalam hidup namanya khusronun mubin. Orangnya disebut khosirin. Kerugiannya khusronun mubin. Kalau ruginya berulang, muflis, bangkrut. Ruginya berkurang. Cuman kita belum tahu kita ini rugi apa belum, apa bangkrut atau tidak, belum. Tapi paling tidak rugi sudah mulai. Mungkin baru kelihatan muflis, bangkrut kalau sudah meninggal. Di mana amal kita, astagfirullah, hilang semua. Itu baru muflis namanya. Tapi hindari kondisi hari ini menjadi khosirin, orang-orang yang rugi. Sekali lagi, value yang kita kejar adalah hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Kita lihat gambarannya Pak. Bagi saya, rugi tidaknya sebuah perusahaan sangat bergantung pada leader, manajer, pemimpin. Berarti rugi tidaknya sebuah keluarga sangat bergantung pada ini, bapak, ayah, suami. Lihat ayatnya ini Pak. Kita bahas dulu ayatnya ya. Fa'budu ma syi'tum. Kalimat fa'budu ma syi'tum itu ucapan Rasulullah SAW, perintah Allah kepada seseorang, dalam hal ini musyrikin Quraisy. Kalau mereka diajak taat, tunduk, bakti, ibadah kepada Allah susah juga, tetap inginnya menyembah yang lain, maka Rasul bilang fa'budu ma syi'tum min duni. Yo wis sakarepmu wae. Sembahlah selain Allah apapun yang kamu mau.
Itu kalau diingatkan berkali-kali sulit. Terus Allah menyuruh beliau, "Qul," katakan Muhammad kepada mereka, "Ingat wahai para suami, wahai para ayah, innal khasirinal ladzina khasiru." Orang-orang yang rugi. Jadi tadi ya, kalau pemimpinnya rugi, pemimpinnya tidak berilmu, pemimpinnya tidak beramal, pemimpinnya tidak beribadah, alladzina khasiru anfusahum, pasti merugikan dirinya. Kalau sang ayah, sang suami saja sudah merugikan dirinya, pasti wa ahlihim, merugikan keluarganya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, ini nanti pada pembahasan yang akan datang bagaimana mengantisipasinya nanti gitu ya. Kita ingin menggambarkan dulu contohnya. Sekarang kalimat ini juga terdapat di surat lain dengan makna yang sama. Innal khasirinal ladzina khasiru anfusahum wa ahlihim. Jadi bahayanya gini Pak, kalau pemimpin maaf bodoh, pemimpin itu tidak mengerti, tidak berilmu, zalim, aniaya, maka rakyatnya juga ikut bodoh, teraniaya, ikut rugi. Ketika ayahnya begitu, maka anak dan istrinya sama. Cuman bedanya nanti tanggung jawabnya sang ayah dan sang suami atau pemimpin di dunia ini lebih berat tanggung jawabnya, karena dia telah merugikan orang-orang yang ada di bawahnya. Maka supaya tidak seperti itu, solusinya apa? Nah, solusinya pahami teori RPV gitu. Supaya diri kita, istri, anak tidak menjadi khosirin. Kembali lagi, yang namanya rugi potensi bukan Pak? Setiap orang potensial menjadi khosirin. Ingat al-asr ya, innal insana lafi. Nah itu jelas. Jadi kerugian pada diri setiap orang itu bersifat laten, pasti, mungkin, bersifat mungkin, laten, tersembunyi. Kalau tidak ingin memiliki khusron atau khusrin, berarti perlu cara. Antisipasinya bagaimana? Nah, teori yang menurut saya baik adalah RPV. RPV memang gagasan Clayton Christensen ini gagasannya, RPV tadi ya. Bagaimana bisnis itu berbasis resourcesnya ada apa tidak, prosesnya bagaimana, value yang dikejarnya apa. Ada 3 syarat. Pertama, atau 1 R-nya, resources. Apa? Saya adaptasi ke sini Pak ya. Apa yang saya dan Bapak Ibu miliki, resourcesnya adalah seluruh anugerah Allah Pak. Seluruh pemberian Allah. Apapun itu, itulah sumber daya. Harusnya dimanfaatkan. Lihat ayat ini. Al-Qasas 77. Ada nggak kata-kata fima atakallah, apa yang Allah beri padamu? Yang Bapak kenal yang disebut dengan pemberian Allah sama nggak dengan disebut nikmat? Nikmat kan? Nah, seluruh nikmat, seluruh atakallah kepada kita itulah resources, sumber daya. Sayangnya banyak dari kita membiarkan sumber dayanya tidak produktif. Waktu, coba Ayana tinggali. Seur mana, di masjid jeung di luar? Seur mana? Di luar. Berarti oke, kalau di luarnya berjuang cari nafkah karena Allah, mungkin bisa jihad. Tapi kalau sekedar nongkrong, nggak ada nilai. Jadi itu sumber daya, waktu. Ya, fima atakallah. Mungkin bisa disebut, bisa nggak Pak? Nikmat dihitung? Nggak ada. Makanya Allah bilang perintah kita untuk mengingat nikmat atau menyebut menjumlah nikmat.
mengingat. Uzkurullah, ingatlah nikmat Allah, bukan jumlahkan nikmat Allah, bukan merinci, bukan, tapi mengingat. Karena la tuhsyuha, kita nggak akan bisa menghitung jumlah nikmat Allah, alias sumber daya Allah yang diberikan kepada kita luar biasa banyak, unlimited, tak terbatas. Fima atakallah, antara lain, ini nikmat Allah itu dalam konteks keduniawian. Allah berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Allah sudah membuat lunak, sudah menjinakkan, sudah membuat kemudahan bagi kalian. Lakum itu kalian, berarti manusia punya hak untuk mengelola. Zalul, rendah, jinak, lunak. Famsu, nah kalau sudah bicara famsu itu proses. Sekarang kita lihat contoh lain. Ada sumber daya yang sering dilupakan dalam konteks mengelola bumi tadi. An Abdillah ibn Abbas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering diabaikan, dilupakan, dibiarkan mengalir begitu saja, lewat gitu Pak, oleh kebanyakan kasirun minanas, oleh kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang mengabaikan nikmat tadi, maka kembali ke al-asr, innal insana lafi khusrin. Kalau mengabaikan dua nikmat ini, pasti ujungnya khusronun mubin Pak. Apa itu? Satu, as-sihah. Waduh, Masya Allah, nikmatnya luar biasa Pak. Saya kemarin Qudratullah belum meninggal Pak. Kenapa? Karena saya salah makan saum Arafah, ya. Saum Arafah, ya Allah. Ini mungkin pengalaman buat bapak-bapak ya. Asam lambung. Saya ada asam lambung, salah makan karena kurmanya habis. Saya lupa nggak beli lagi. Ternyata habis istri saya. Ya Allah, itu gimana? Ya udahlah, apa yang ada, makan nanas. Saya nggak tahu Pak. Salah itu ternyata. Dibuat stop, cuman dua siki Pak, tapi ya Allah, awal nggak biasa aja. Bismillah, makanya saya sebetulnya udah baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya betapapun doanya itu benar, kalau makanannya salah tetap salah kan. Dah we dua siki, dua kerut lah masuk, dah we langsung sholat ke musola. Ketika Allahu Akbar tuk, saya mundur, semakin naik tuk di sini Pak, nggak bisa nafas sama sekali. Allahu Akbar sampai tuk. Nah ketika saya pulang, istri sedang sholat, baru satu rakaat, mau rakaat kedua. Bunda, gelap langsung Pak. Nafas saya sudah hilang, perasaan saya sudah hilang karena gelap di sini. Nggak apa-apa, nggak ingat apa-apa. Istri saya langsung membatalkan sholat, kemudian menjerit karena sedang banyak yang sholat maghrib, nggak ada yang mendengar. Aduh, ternyata tetangga, Qudratullah, tetangga ada yang sakit jantung. Oksigennya punya 3, ada yang nganggur 1, dipinjam dulu. Saya pakai oksigen 1 jam, alhamdulillah sadar. Istri berteriak itu lamat-lamat mendengar Pak. Saya pikir apakah seperti itu sakaratul maut ya. Gelap luar biasa Pak.
Ya Allah, itu kira-kira kudratullah. Alhamdulillah sekarang udah normal lagi. Jadi hati-hati. Jadi apakah salah makanan? Jangan menyalahkan makanan. Jangan mencaci makanan. Kurang ajar gara-gara nanas. Makhluk Allah bukan nanas. Atau sama dengan yang menciptakan. Salah orang. Min nafsik. Nah kita kira gitu. Sayyi'atun min nafsik. Keburukan apapun dari dirimu, bukan dari Allah. Jadi kita menyalahkan Allah. Gara-gara puasa lebih salah lagi kalau menyalahkan puasa. Saum. Jadi kita yang salah. Kenapa makan itu gitu. Itu pengalaman, Pak. Jadi saya pikir, Masya Allah, apakah seperti ini sakaratul maut? Wallahu a'lam. Tapi sakitnya luar biasa dan tertutup di sini sampai kep udah nggak bisa, oksigen di bawah 80 ketika itu. Tapi setelah masuk baru naik, akhirnya 90 dan terusnya, alhamdulillah. Para bapak dan ibu rahimakumullah, kembali ke yang tadi, as-sihah mahal luar biasa. Nikmati. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas, mungkin kalau Bapak ingat bab niat ya di Riyadhus Shalihin, sempat ngeluh kan, ya Rasulullah celaka ya Rasulullah. Kenapa? Habis pahala oleh teman-teman saya. Apa alasannya? Lah mereka bisa lalu lalang ke sana kemari, bergerak lincah, beramal begini. Saya ngagoler cenah. Artinya apa? Saat merasa bahwa sakit itu membatasi dia untuk melakukan aktivitas amilus solihat kan. Makanya mumpung sehat, ya siha kita perbanyak gitu loh. Oke, kembali yang tadi ya. Yang kedua, al-faragh, keleluasaan, kesempatan. Ini juga banyak. Disinilah kita seringkali kesempatan dibiarkan lewat. Peluang itu peluang, ambil. Kewe. Ini kita Pak. Tapi ketika sudah injury time, rame luar biasa. Itu makanya Rasul mengingatkan, magbunun, jangan sampai dilupakan. Bagi saya konsep mangga dipayun dianggo wae. Itu Masya Allah. Bukan salah mangga dipayun, itu yang salah penempatan. Jadi bagi saya peluang waktu tadi ya, sehat termasuk sumber daya. Harta, istri, anak, sumber daya. Jadi seluruh yang ada pada diri kita Pak, itu sumber daya. Tenaga juga ya. Yang kedua, proses. Proses yang harus dilalui, diberlakukan Allah bagi setiap mukmin. Apa itu? Wa'malu, bekerjalah, beramalah, berbuatlah. Mari kita lihat ayat yang tadi dulu ya. Tadi sudah dikemukakan. Al-Muluk ayat 15 menyebut bahwa bumi isinya sudah ditaklukkan oleh Allah lakum, untuk kita manusia. Silakan manfaatkan. Zalul lewat famsu tadi. Wa kulu mi rizki, dikonsumsi silakan. Bahkan kalau Bapak perhatikan ada dua ayat yang menarik berkenaan dengan makanan. Satu abasa, sama-sama kalimatnya fal yang zur ila to'ami gitu ya. Satu al-kahfi. Setahu saya dua kalimat ini sama-sama meminta untuk perhatikan makanan. Tapi beda stressing Mbak. Beda penekanannya. Kalau di abasa penekanannya pada perhatikan makananmu, asal usulnya dari mana, prosesnya bagaimana, terus bersyukurlah gitu. Jadi kita disuruh memperhatikan makanan. Dari mana? To'am dimulai dari pohon. Semua makanan asalnya dari pohon bukan Mbak? Oke, Bapak senang donat. Donat ada bahannya apa? Tepung. Tepung dari mana? Gandum. Berarti gandum tanaman bukan? Tanaman. Itu ya. Naon deui? Surabi.
Surabi, dari mana surabi? Beras, tepung beras. Beras dari mana? Padi. Padi dari mana? Oh ya Allah. Terus balik lagi, tanah, akar, tanaman. Tiga ini segitiga yang nggak bisa dipisah. Air, tanah, tanaman. Subhanallah. Quran banyak bicara masalah ini. Tapi sayangnya biologi di sekolah itu tidak pernah mengaitkan dengan ayat Quran. Padahal kan tadi ya begitu jelas. Itu yang pertama. Tapi kalau di Al-Kahfi, perhatikanlah makananmu, konteksnya bukan prosesnya, melainkan kebersihannya, higienisnya, kehalalannya, begitu. Ya, baik, kembali ke sini. Nah, ketika kita sudah dijelaskan bumi ini untukmu, maka apa yang mesti kita lakukan? Proses tadi, i'malu, bekerjalah, beramallah, berbuatlah. Fasayarallah, Allah akan melihatmu, amalakum, amalmu. Rasul juga akan melihatmu, menilaimu, wal mu'minun, begitu pula kaum mukmin. Di sini para bapak, menurut saya kata-kata sayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun itu sama dengan setiap orang berhak menilai pekerjaan, tugas, tanggung jawab orang lain. Dalam bahasa SDM inilah yang disebut penilaian 360 derajat. Atasan menilai, bawahan menilai, yang selevel pun menilai. Kira-kira objektif nggak Pak? Insya Allah. Karena semua orang berhak memberi penilaian. Keputusannya apa? Terserah. Kalau begitu, supaya menjadi pribadi yang al-qawiyul mu'min, miliki kompetensi. Ilmunya bagaimana, keterampilannya bagaimana, akhlaknya seperti apa. Produk apapun, pedagang sekalipun harus punya potensi. Bagaimana kalau dia kuliner, meracik makanan yang enak seperti apa, kurang, perbaiki terus. Itulah semangat yang disebut kaizen, in continuous improvement. Quran itu menyuruh kita untuk ahsanu amalan, bukan Pak? Ya, amal yang terbaik. Berarti amal terbaik itu artinya terjadi kemajuan. Nah, tetapi pada saat kita mengelola bumi, hati-hati kalimat ini. Wala ta'sau fil ardi mufsidin. Jangan merusak alam. Terjadinya belakangan berbagai bencana alam, bahkan populer namanya global warming, karena ta'sau, kerakusan manusia yang luar biasa. Masya Allah ya. Dan kita yang tidak bisa berbuat apa-apa ikut merasakan. Zoharul fasad fil barri wal bahri bima aidinnas, karena perbuatan manusia. Para bapak dan ibu, ketika kita sudah mengelola bumi, mengelola dunia, memproses tadi, mendapatkan apa yang menjadi harapan, kebanyakan terjebak oleh apa yang kita peroleh. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang seperti ini nih. An-Nur 37. Yakni rijalun la tulhihim, pribadi yang tak pernah dilalaikan oleh tijaroh, oleh bai'un, ang zikrillah, dari mengingat Allah. Sulit Pak menjadi pribadi yang begini. Selantiasa kalau orang sudah bicara ekonomi, dagang, pasti yang selalu diingat profit kan, rentabilitas, terus produktivitas. Sehingga ketika ada hayya 'alas shalah, tah kumacarana tah. Bisakah tetap stop dulu sholat? Sulit di sini Pak. Saya juga sama merasakan itu. Sering cerita dan sering menghadapi kondisi seperti ini. Ya, barusan beberapa hari yang lalu ada yang datang pesan buku sekian. Berapa Pak? Gini. Tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak zuhur Pak.
Bisa nggak kita off dulu Pak? Oh iya, maaf, Bapak Muslim kan? Muslim, oke. Kita ke masjid Pak ya? Baik Pak, aduh, alhamdulillah Pak. Apa kata dia? Saya baru kali ini Pak belanja diajak sholat. Biasanya mah hari-hari tukang dagang oke. Oh kita beda Pak insya Allah. Ayo Pak sama-sama ke masjid. Itu Pak. Nikmat Pak gitu. Jadi gitu saya hanya ingin menerapkan rijalun la tulhihim tijara wala bai'un. Ini berat Pak karena setan selalu asyaitonu ya'idukumul faqra kan, menakut-nakuti miskin. Ini kesempatan udahlah yang itu gitu kan di dalam nafsu kita. Jadi komitmen ini harus kita tanamkan. Nah kalau itu sudah kita tanamkan, insya Allah inilah value nantinya. Apa value-nya? Min fadlih, karunia Allah dia dapatkan, rahmatullah dia dapatkan. Itu value kita Pak, yang kita kejar kepada Allah. Kita kejar mendapatkan nilai. Sekarang yang terakhir, 3 adalah value, nilai. Bahasa marketingnya disebut satisfaction. Tadi saya katakan kalau konsumen sudah puas, berulang nggak apa pembeliannya? Berulang. Berarti kalau Allah sudah merasa puas kepada kita, alias radhiyallahu anhum, apa yang kita dapatkan dari Allah? Wah terus Pak. Min khaitsu la yaktasib fahuwa hasbu, gitu loh. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhrajan yarzuqhu yaktasib dan seterusnya. Ya. Nah, inilah i'malu. Kemudian jadi bekerja itu, berdagang itu jangan sampai lalai. Value-nya ini, value-nya Pak. Di dunia hasanah, waladarul akhirah khair. Lebih baik di akhirat. Di dunia hasanah, di akhirat lebih dari itu. Begitu pula di dunia hayatan thayyibah. Yazidahum min fadli, karunia didapat insyaallah di sini Pak. Termasuk kalau kita komitmen tadi sakaratul mautnya mudah-mudahan mudah. Nah terakhir konsepnya seperti ini kira-kira. Nah kitanya sumber daya Pak, waktu ayo kita manfaatkan, usia, ilmu, harta, seluruh kesenangan hidup dunia, kegiatan, anak-anak, istri, rumah kita kelola lewat proses. Keterampilannya, motivasinya, amaliyahnya kita lakukan untuk mendapatkan ini ridho hasanah. Akhirnya ke sini. Itulah hidup kita sebetulnya Pak. RPV. Resources, process, value. Value-nya ridha Allah, hasanah dunia dan akhirat. Demikian mudah-mudahan bisa memotivasi untuk tidak melendoy, ya, tidak turun. Ingat perjuangan kita tidak akan pernah berhenti di tengah-tengah fitnah akhir zaman yang senantiasa mengoyak-ngoyak tauhid. Barakallahu li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.